Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramadan dari Fakultas Hukum semester 4 Universitas 17 Agustus 1945. Saya akan menjelaskan hasil UTS saya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup. Lingkungan adalah semua faktor fisik dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sudah bukan hal asing lagi di telinga masyarakat Indonesia mendengar adanya bencana alam karena hampir terjadi setiap tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia antara lain di Riau dan Kalimantan Barat yang terjadi karena kesengajaan manusia yang bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, air, sungai, dan laut yang tercemar diakibatkan oleh limbah pabrik yang dibuang tanpa pendauran ulang yang berdampak negatif terhadap kesehatan warga di lingkungan sekitarnya. Dalam undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat beberapa sanksi yang bisa diterapkan dalam penegakan hukumnya. Namun jika dicermati, sanksi tersebut bukan merupakan sanksi pilihan, namun merupakan sanksi yang bisa terjadi hanya ketika sanksi pertama tidak bisa terpenuhi, semisal saat menggunakan sanksi administratif ada kendala atau sanksi tersebut tidak bisa terpenuhi, maka barulah berlaku sanksi berikutnya. Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bukanlah merupakan delik aduan, melainkan sebagai delik biasa, sehingga konsekuensinya penyidikan bersifat aktif. Untuk itu harus diperhatikan bahwa ketika telah terbukti pelaku kejahatan harus diberi tindakan untuk mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidana dan mengganti sebagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali dan berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup telah sesuai dengan perbuatan dan telah memenuhi tujuan dari UU LPH. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mendapatkan wawasan, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. 2. Manfaat praktis. Untuk memberikan sumbangsi bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana. Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana, yaitu substansi hukum. Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi
atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari satu kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dua, kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tiga, kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap melaksanakan hukum pidana. Selanjutnya, Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan satu, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Dua, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tiga, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Dengan demikian, pidana diarahkan pada konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana material tanda kurung substansial tutup kurung hukum pidana formal, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan. Satu, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dua, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Tiga, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. Empat, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 2. Sifat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melukiskan tentang suatu daerah tertentu pada saat tertentu dan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitan dengan tema dalam penelitian ini. Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana tergandung di dalamnya 3 kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif atau formulatif, berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana, meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sekian dan terima kasih. Sampai sini saja pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.